Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami berkesempatan berbincang dengan sosok yang peduli pada warga, yaitu Bapak Mahum. Beliau tidak hanya memimpin, tapi mengeluarga untuk saling peduli dan berbagi. Lewat wawancara ini, kami akan mendengar pengalaman, gagasan, pesan inspiratif beliau tentang semangat kepedulian. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi ketua RW dan menumbuhkan budaya peduli berbagi di lingkungan kita? Pertama yang memotivasi saya untuk menjadi ketua RW, saya ingin bermasyarakat, bersosial, ya kan? Ya peduli dengan lingkungan. Contohnya kita kalau ada warga yang ingin ke rumah sakit, terus ke ke dokter, ya kita harus tanggap, urusin semuanya, proses BPJS yang dari pemerintah, ya. Terus untuk lingkungan itu harus melakukan kerja bakti, kerja bakti, ya harus melakukan kerja bakti, bersih bersih untuk menghindari banyak sumber penyakit, nyamuk-nyamuk, ya kira-kira begitu. Mulai menjabat, tantangan apa yang paling besar saat mengajak warga agar mau peduli dan berbagi? Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, yang namanya pejabat baru, ya awal-awal udah pasti tantangan di masyarakat tuh ada aja. Apalagi kita nggak kenal masyarakat kita, ya. Ya kita lambat-lambat kenalin dulu masyarakat, terus kita sendiri lakukan kerjaan kita sendiri di rumah. Nanti mereka paling kagak mereka itu nanti bisa menyontoh kita. Oh nih Pak RW-nya aja orangnya bersih-bersih, terus bermasyarakatnya deket, bisa bersosial. Jadi nanti mereka tuh dengan sendirinya sadar, mau, nanti pasti mau kita ajak. Ya kira-kira gitu, tantangan pasti ada awal. Insya Allah kalau kita dekat, pasti kita bisa ngatasin. Program atau kegiatan apa yang Bapak Mahum buat agar warga tuh bisa lebih peduli satu sama lain? Terus bisa diceritakan salah satu kegiatan yang paling berkesannya? Yang untuk mengikat warga bisa bareng itu dia kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu karena kerja bakti itu bisa melibatkan seluruh warga. Di antaranya ya. Yang kedua, biasanya kalau ada warga yang meninggal. Kalau warga meninggal tuh mereka hadir, nah di situ kelihatan tuh sosial masyarakatnya. Kita bisa melakukan pemakaman, menyolati itu di masyarakat ya. Di masyarakat ada dua, kerja bakti dan salah satunya kematian. Gitu. Menurut Bapak Mahum, dampak apa yang paling terlihat setelah warga semakin peduli dan suka berbagi? Terus, ada perubahan nyata yang dirasakan? Ya otomatis pasti kalau dari segi lingkungan kampung kita pasti bersih karena ada kerja bakti.
Terus dari segi sosial, misalnya ada acara kematian, terus kita bareng-bareng riungan melakukan pekerjaan pemandian, pemakaman, penyolatan. Secara langsung nanti kita akan memperoleh waktu yang tepat. Jadi masyarakat merasa tertolong, terutama tertimpa musibah. Kira itu. Siapa atau apa yang menginspirasi Bapak sehingga terus konsisten mengajak warga untuk peduli dan berbagi? Kalau siapa atau apa, otomatis siapa itu pasti saya sendiri pengen menginspirasi supaya lingkungan kita bersih, aman, terus bisa bersosial. Dan apa yang menginspirasi? Ya pengennya kita di masyarakat itu lingkungan itu kelihatannya aman, nyaman, indah kalau ada kebersamaan. Itu aja yang kita dapat. Mana pandangan Bapak tentang peran pemuda dalam kegiatan peduli berbagi? Apa pesan Bapak agar pemuda lebih aktif? Kalau sekarang sih saya lihat anak-anak muda yang tergabung dalam satu organisasi Karang Taruna lumayan ya, begitu kita bentuk mereka semua bisa kita libatkan setiap acara ya. Ya pesan saya buat anak-anak muda, yuk belajar, kita bermasyarakat biar nanti supaya jadi modal dasar buat kita nanti melangkah yang lebih ke depannya gitu. Kemudian harapan Bapak Mahum untuk lingkungan kita ke depan terkait semangat peduli dan berbagi itu seperti apa? Harapan saya otomatis sebagai kepala RW, kepala lingkungan, semua masyarakat, bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang tergolong dalam Karang Taruna, ya mau melakukan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh RT RW. Contohnya kerja bakti, terus acara-acara selamatan di masyarakat, ya berbagi orang sakit, peduli terhadap kematian orang-orang sakit. Jadi ya itu harapan saya supaya wilayah jadi indah, nyaman dan nikmat bersama buat masyarakat. Itu aja harapan saya. Terima kasih banyak Bapak Mahum atas waktu, cerita, dan pesan inspiratifnya. Semoga pengalaman Bapak menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi di lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.